Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-mutasir ila al-imam bidawat as-sijistani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa alumikum wa alumi sairi ulama al-muslimina fid darin amin. Lan qala wa bi'ila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid ibn Zura' qala hadatsana Ma'mar an az-Zuhri an Urwah wa an Aisyah alaihi salam qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman wala imra'atan qattu. Qalat dawa sapa Aisyah, ma daraba orang mukul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman yang pembantu, wala imra'atan lan orang mukul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan yang wedok qattu babar pisan. Wa bila qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Muhammad bin Abdurrahman ad-Dufawi an Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah yakni Ibnu Zubair fi qoulihi ta'ala khudil afwa qala umira Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ay yakhudha al-afwa min akhlaqin nas. Qala dawa sapa Ibnu Zubair fi qoulihi ta'ala ing dalam dawai Allah ta'ala khudil afwa mengomentari menafsiri qala umirat diperintah sapa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ayyakhudha rimyanto ngalap mengambil sikap sapa Rasulullah al-afwa yang memaafkan min akhlaqin nas saking kelakuan atau perilaku menungso. Hadis ini yang pertama yaitu hadis riwayat dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul seorang khadim, tidak pernah memukul seorang khadim, seorang pembantu. Ini selaras yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai pelaku sejarah ya. Beliau dikatakan kemarin itu selama 7 atau 9 tahun aku tidak pernah termasuk ya bentuk bukan hanya tidak memukul ya, bahkan menghardik pun sesuai dengan riwayat Anas Nabi tidak, termasuk memaklumi kekanak-kanakan Anas bin Malik ya, karena beliau ketika ikut Rasulullah bahwa gulam masih kecil dan kadang tidak menuruti juga apa yang diminta Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumi apa yang dilakukan oleh Anas karena memang beliau masih kecil, masih belum berumur. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah yang kemarin itu ya mendapati Anas ketika dia disuruh untuk melakukan suatu hal tapi Anas tidak melaksanakan, tapi dia malah keluar ya melihat anak-anak yang lain bermain di pasar. Kemudian Rasulullah memegang belakangnya ini kofaya ya kemarin itu. Jadi Rasulullah memegang tengkuknya Anas karena gemes. Anak gemes. Ya sepertilah Rasulullah SAW berinteraksi, bergaul atau bermuamalah dengan para pembantunya. Beliau itu sifat rahmahnya, sifat rafahnya itu tinggi sekali, sifat rifkunya tinggi sekali, juga sifat hilmunya tinggi sekali, memaafkan, memaklumi apa yang dilakukan oleh para pembantunya. Bahkan Anas, sesuai dengan Anas tidak pernah mendengar Rasulullah mengucapkan kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, atau bukankah sebaiknya kamu melakukan ini atau melakukan itu. Selama 7 atau 9 tahun Anas belum pernah mendapati Rasulullah melakukan hal itu. Dan menurut riwayat Aisyah yang ini, Sayyidah Aisyah, ma daraba Rasulullah khatiman. Sayyidah Aisyah tentu paling kompeten untuk membicarakan soal pergaulan Nabi dengan para pembantunya, karena beliau juga berada hidup di lingkaran Nabi. Beliau adalah istri Nabi, putra Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Beliau bersaksi bahwa Rasulullah tidak pernah memukul seorang khadim beliau, tidak pernah. Ini kesaksian dari Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau juga menyaksikan, bersaksi bahwa walam ra'atan qattu, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak
pernah memukul, ya, memukul terhadap seorang perempuan, baik itu pembantunya atau istrinya, tidak pernah. Itu kesaksian dari Rasulullah, dan Rasulullah dalam hal ini tentu sebagai seorang nabi yang dijadikan teladan. Dalam hadis lain, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Dan Rasulullah benar-benar mencontohkan itu, mempraktekkan itu, dan sebaik-baik teladan dalam hal ini, bagaimana beliau menggauli keluarganya, bergaul dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan para pembantunya, dengan anak-anaknya, ya. Beliau tidak pernah memukul mereka, beliau tidak pernah memukul para istrinya dan sebagainya. Ini juga bentuk keluhuran budi Rasulullah, dan perlu kita praktekkan di era modern ini, ya, dimana banyak terjadi, ya, seperti yang kita sedang lihat di media sosial, tindak KDRT itu mungkin bisa saja karena kekurangan pengetahuan, atau bisa saja karena karakter, karena seperti yang kita terangkan kemarin, manusia itu bawaannya memang suka marah. Bawaan manusia itu ada unsur marah, itu ada di dalam dirinya. Nah, unsur marah itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka juga akan menjadikan repot. Unsur marah itu penting, misalkan dalam hal-hal yang dibutuhkan marah, semangat ketika berjihad, melawan kemungkaran, melawan misalkan untuk membela harga diri, itu butuh sifat emosi, itu butuh untuk sebagai pertahanan, ya. Untuk bertahan itu butuh, mempertahankan harga diri butuh emosi, butuh semangat, nafsu hewani itu butuh. Kalau kita tidak punya itu, ya kita tidak punya semangat untuk dalam membela agama, dalam membela negara, ya. Para pejuang, para angkatan militer itu harus punya semangat, ada unsur emosinya di situ, tapi harus tepat, dikelola dengan tepat. Tidak artinya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita harus emosi, harus mengontrol itu, semuanya harus positif. Unsur hewani kita juga kita kelola dengan baik, unsur malaikat kita, kepatuhan terhadap Tuhan juga kita kelola dengan baik. Sebagai pribadi manusia normal, yang kita juga pasti punya salah, sering melakukan salah dan sebagainya, dan memaklumi orang-orang yang juga pastinya juga sering salah dan sebagainya. Kita juga harus bisa mengelola sifat-sifat itu dan rasa-rasa itu di hati. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu juga perlu dikurangi, dan jangan sampai agama dijadikan bumper atas sebuah tindakan yang tidak baik seperti itu. Misalkan kita bilang bahwa agama juga memperbolehkan kok kita memukul istri. Jangan salah, memukul di sini itu maksudnya bukan memukul sebagai ta'dzib untuk penghukuman, penyiksaan, tidak, tapi ini ta'dzib sebagai pendidikan. Kita telah mengenal tahap-tahap lah dalam bagaimana misalkan istri kita, ya, ketika mereka mulai agak kita rasa keluar dari jalurnya, maka ada tahap-tahap yang harus kita lalui, termasuk kita, yaitu pertama adalah memberikan mau'idah yang baik kepada dia, menasehati, dan sebaiknya istri juga harus menerima itu ketika kita nasihati. Jangan mudah tersinggung, karena memang kodrat wanita itu baperan, ya. Kalau istilah sekarang itu baperan, membawa unsur perasaannya itu tinggi. Kalau kita harus berpikir sebagai wanita, mestinya kita telah berbuat yang mungkin tanda kutip tidak baik. Untung saja yang mengingatkan itu bukan orang lain, yang mengingatkan itu suaminya sendiri, keluarganya sendiri, orang dekat sendiri. Kita berbuat salah diluruskan oleh orang dekat ke sendiri, bukan oleh orang lain. Dan ini mestinya sebuah keuntungan, dan kalau kita berpikir baik, ya, mestinya kita berterima kasih kepada suami kita, kepada saudara-saudara kita yang
apa ya, yang masih mau untuk menasihati kita gitu. Apa jadinya kalau orang dekat kita sendiri sudah tidak peduli dengan kita, membiarkan kita berbuat seenak kita, sehingga nanti malah apa yang mengingatkan bukan orang dekat kita, yang mengingatkan orang lain. Betapa malunya kita, betapa kita semakin tersinggung, gitu ya, semakin tersinggung. Jadi kemudian baru yang kedua yaitu mungkin kita agak apa ya, kalau istilahnya itu pisah ranjang, sebetulnya tidak begitu juga, maksudnya itu hanya masalah peningkatan secara fisik, memang begitu. Jadi setelah kita mengidah tidak apa ya, tidak mengena atau tidak membuat dia jerah, langkah kedua adalah wahjuruhuna fil madaji, yaitu kita apa ya, membiarkan dia di ranjang sendiri, kita tidak menggoli dia. Itu hanya simbol fisik, tapi yang harus kita yakini adalah ini hanya bentuk bahwa sikap kita semakin serius dalam menangani ini, bahwa sikap kita harus semakin serius dalam menangani ini, dan perempuan juga harus merasa bahwa ini serius gitu. Dikasih mau'idah nggak menerima, ya udah kita wahjuruhuna fil madaji. Dan itu bukan hanya masalah fisiknya kita tahjir mereka, kita pisah aja dengan mereka, membiarkan dia tidak menggauli dia, tidak begitu juga. Tapi ini pesan bahwa masalah ini serius dan kita perlu komunikasi, kita perlu duduk bersama untuk menyelesaikan ini, gitu ya. Yang ketiga baru mungkin pakai pukulan ad-darb yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Anda bisa bayangkan bagaimana agama memberikan istilah pukulan tapi tidak menyakiti. Di otak kita kalau kita dengar kata pukulan itu sakit, tapi agama memberikan diksi kata pukulan tapi tidak menyakiti. Sekali lagi, hemat saya ini sebuah pesan bahwa masalahnya semakin serius gitu loh. Masalahnya semakin serius. Ada kontak fisik, bukan hanya diberi nasihat dengan lisan atau kita pisah seperti yang kemarin itu ya. Ini sudah ada ador, kontak fisik. Artinya apa? Mungkin kita bisa berbentuk dengan istilahnya memukulnya itu ya, memegang dia lah. Artinya apa? Ini perhatian, benar-benar saya ini serius untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan masalah kita. Sudah ada kontak fisik itu, bukan kok terus dimana dengan laki-laki boleh memukul istri, terus dipukul, dijotos kalau istilah Jawanya. Tidak begitu juga. Bahkan ada yang mencontohkan ulama, bagaimanakah aplikasi dari ad-darbu? Bagaimana aplikasi dari tubuh? Dipraktekkan, yaitu kamu pegang siwak ya, terus kamu pukulkan dia. Coba ada enggak orang yang dipukul siwak difusum kemudian kelihatan? Enggak ada. Artinya apa? Ini hanya pesan bahwa masalahnya semakin serius, dan perlu ada perhatian lebih dari si perempuan, si istri, untuk lebih memperhatikan begitu, sehingga bisa bersama-sama mencari solusinya. Seperti itu mestinya. Dan laki-laki jangan sampai punya pikiran kita harus mendominasi di rumah tangga sehingga tidak mengajak komunikasi istri untuk menyelesaikan masalah. Dia tetap berpegang, bahkan salah berpegang ya, salah tafsir, tetap pakai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin atas perempuan atas istrinya, dan boleh bertindak semena-mena. Ini salah. Wanita, istri punya hak, sebagaimana kita juga punya hak. Dia punya kewajiban sebagaimana kita punya kewajiban, seperti itu. Jadi jangan sampai karena salahnya kita dalam pengertian agama sehingga menjadikan salah paham itu sebagai tameng untuk kita berbuat hal-hal yang sebetulnya tidak direstui oleh agama. Nah, ini sering terjadi di kita. Kita sering bertindak apa terus bilang karena ini adalah agama. Ini belum tentu juga ada
belum tentu juga seperti itu. Kemudian saya ingin membacakan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ya, yang dikutip oleh Ibnu Ruslan. Saya seringkali bilang bahwa saya itu pakai syarahnya Ibnu Ruslan ya, seperti ini. Ibnu Ruslan di sini mengomentari hadisnya Sayyidah Aisyah. An-Nawawi Ibnu Ruslan mengutip pendapatnya Nawawi. Qala An-Nawawi fihi anna man daraba zaujah wal khadimah wad dabah wa in kana mubahan lil adab fatarkuhu afdal. Coba begini terjemah bebasnya. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa atau bisa ditarik kesimpulan dari hadis ini bahwa meskipun memukul istri, memukul pelayan, memukul hewan itu hal yang mubah, sah-sah saja, apalagi problemnya mungkin sudah semakin serius. Sebagai lil adab, sebagai pendidikan bagi mereka, akan tapi fatar kuhu afdal. Ini harus kita pegang. Yang harus kita ingat, jangan kok kita boleh memukul wanita, tidak. Yang harus ada di otak kita adalah fatar kuhu afdal. Meninggalkan, tidak mengambil sikap memukul kepada istri, kepada khotim, kepada kendaraan dengan kita ya. Kalau zaman dulu onta, kuda gitu ya. Itu lebih baik, lebih utama, lebih afdal. Seharusnya itu yang ada di mindset kita, cara berpikir kita. Bukan kok kita mengambil, apalagi belum tahapnya, masih di tahap kita diperintah untuk mau itu, tapi nggak langsung pukul aja. Kita masih diperintah untuk lebih serius lagi. Mungkin bahasa kasarnya itu pisah ranjang ya, walaupun itu hanya sebagai simbol fisik. Kalau menurut saya tidak begitu. Kita harus, yang kita ingat adalah perkataan Nawawi, fatar kuhu afdal. Ini pendapat ini ditulis oleh An-Nawawi di syarah Muslimnya ketika mengomentari hadis ini juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian intah. Nah ini kemudian perkataan Ibnu Ruslan, amma darbu zaujah fa mubah fi haqqi nafsihi kan suzil mar'ah wa nahwi. Sebetulnya memukul istri itu hal yang mubah untuk membela haknya, yaitu ketika istri pure itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya ngambek lah. Ketika istri ngambek, enggan sama kita, itu kita diperbolehkan untuk memukul dengan catatan pukulannya seperti tadi yang digambarkan sebagian ulama tadi itu ya, bahwa dorb yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Ruslan, amma darbuha li haqqillahi ta'ala katarki sholati wa syurbil khamri wa nahwi dzalika falaisa lahu dzalika bal huwa lil imam. Nah, ini juga penting ini. Sering kali kita melihat ya tayang-tayangan baik itu di YouTube atau di media sosial atau di apa, ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh personal atau bahkan kelompok, menurut mereka demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Coba kita ulangi lagi. Amma darbuha li haqqillah. Adapun memukul istri untuk membela hak-hak Allah, yaitu apa? Allah itu yubad, untuk disembah, tapi mereka nggak menyembah. Misalkan istri tidak sholat, istri minum khamr misalkan, maka kita tidak boleh lancang bertindak memberikan efek jerah kepada istri dengan atau nasihat. Misalkan karena meminum khamr maka kita menjilidnya, karena mereka istri kita meminum khamr maka kita menjilidnya. Tidak, itu tidak wilayah kita. Kalau sudah di wilayah had, itu yang berhak ya melakukan domainnya itu di pemerintah, di penegak hukum, bukan di kita. Seperti itu. Lil imam, jelas bal huwa lil imam. Misalkan ada orang maaf ya, terbukti zina dengan saksi 4. Ingat, dengan saksi 4, dan itu sulit dilakukan pastinya. Yang boleh merajamnya adalah atas izin imam, atas izin pengadilan, atas izin lembaga yang terkait. Tidak pula kita yang melakukannya, tidak. Ini sudah domainnya pemerintah.
seperti itu. Kemudian disebutkan juga sama Ibnu Ruslan, wala darbun nabi biyadihi wala daraba an nabi biyadihi imra'atan qatu ay la li haqqi nafsi wala li haqqillahi ta'ala wal azwajihi akrama Allah min ayyastura minhunna ma yujibu haqqan lillahi ta'ala. Bukan atas dasar tindakan yang atau kesalahan yang terjadi pada diri Nabi atau dilakukan terhadap diri Nabi, misalkan diumpat, itu kan berkaitan dengan diri Nabi, atau yang berkaitan dengan Allah, misalkan ya seperti itu, dia meninggalkan sholat, dia minum khamar, macam itu. Kemudian yang hadis kedua yaitu terkait hadisnya Ibnu Zubair, masalah khudil afwa, tafsirnya khudil afwa itu. Ibnu Zubair berkata, umiran Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ayyakhudal afwa min akhlaqin nas. Nabi itu diperintah untuk selalu toleransi, untuk tindakan preventif dulu, untuk selalu memaklumi kekurangan orang, kelemahan orang. Makanya ada fikih dakwah, ada fikih dakwah. Sekilas seperti pembiaran tapi tidak. Sekilas seperti pembiaran tapi tidak. Seperti itu. Kita lebih mengedepankan memaafkan dulu. Apalagi maaf sekali lagi terkait dengan kesalahan terhadap diri kita sendiri. Min akhlaqin nas. Poinnya adalah min akhlaqin nas. Dari perilaku manusia. Sangat terkenal di kalangan kita bahwa al-insan itu malul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan itu harus ada di pikiran kita. Bukan itu jadi alasan kita tidak. Misalnya gini, kita berbuat salah terus kita bilang, "Oh udahlah, dimaafkan dong, misalkan maaf khata' wa nisyan." Enggak begitu, tapi walaupun itu juga iya mungkin bisa dibenarkan juga. Tapi kita juga lebih pakai itu ketika itu menghadapi orang. Misalnya begini, ada orang berbuat salah, yaudahlah kita maklumi, kita maafkan, karena dia toh yang makan itu manusia, dan manusia itu cenderung berbuat salah, seperti itu. Jadi ada baiknya ajaran-ajaran agama itu di samping kita gunakan untuk pribadi sendiri, jangan sampai itu kita gunakan untuk menghakimi orang lain, mudah untuk menghakimi orang lain. Seperti itu. Untuk menghakimi orang lain, hal yang prinsip yang harus kita lakukan adalah husnudzon. Maka termasuk dalam hal kita menghukumi orang murtad, menghukumi orang itu kafir dan sebagainya, keluar dari agama, itu kalau ada satu saja alasan yang menjadikan dia tidak keluar dari itu, ya udah kita jadikan alasan itu sehingga menetapkan dia dalam golongan orang yang masih iman. Seperti itu. Bukan kok malah mencari kesalahan, kayaknya ini udah kafir dia ini, belum tentu juga. Semacam itu. Jadi hukum-hukum agama kalau bisa itu buat kita pribadi ya, lebih ketat kita pribadi, dan untuk orang menghadapi orang lain itu mendahulukan sifat tadi itu, positive thinking. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini sebuah percontohan yang sangat luar biasa. Ketika ada seorang perempuan yang mengaku berzina di hadapan beliau bilang enggak, paling enggak gitu. Artinya apa? Beliau sudah mencoba untuk menanggalkan itu. Itu sebuah pelajaran penting, pendidikan penting bagi kita. Bukan kok kita malah wah, tahu orang perlu salah, udah itu salah. Kita malah lebih suka atau apa enggak. Seperti itu ya, karena memang kita harus punya sifat rahmah, kasih sayang, rafah, ilmu, rifku ya terhadap orang lain, memaklumi, selalu memaklumi. Khudil afwa umira Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ayat khudal afwa min akhlaqin nas, dari perilaku manusia. Jadi saya kira ini beberapa hari ini ya, segmen ini terakhir kita mulai pertama yaitu sifat kita menahan marah, serangkaian semua, menahan marah, kita bagaimana kita harus tidak berlebihan, at-tajawuz fil amri ya, tidak berlebihan, kita tidak reaksional ya, tidak agresif, salah sikap, salah pukul itu agresif, enggak begitu. Ayyakuda al-afwa min akhlaqin nas, ini poin juga harus kita ingat di belakang kita. Ayyakuda al-afwa min akhlaqin nas, apalagi itu lebih terkait dengan diri kita sendiri.
Nah, kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Imam At-Tibai dalam mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ya'fu anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Seperti itu. Nabi itu masya Allah. Saya itu suka betul sama Maulid Tibai, termasuk karena ada pasal itu, wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan kana khuluquhul Quran wa ahdahum minal haqqi wa kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Karakter Nabi, tabiat Nabi itu memaafkan. Ini luar biasa. Ini harus selalu kita ingat-ingat. Maka andai kan seseorang itu tidak banyak baca kitab akhlak, ya, dia cuma banyak baca kitab Maulid Tibai itu yang pasal itu saja, setiap hari dia baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa hadahu minal haqqi turuqa kana khuluqul Qur'an wa shimatul ghufran yang sahulil insani wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sabibi wa idza dhiya haqqullahi lam yakun ahadun li ghadabi man ra'ahu badi'atan habah wa idza da'ahul miskinu ajabah. Luar biasa sekali. Ini pendidikan dari Rasulullah, sifat Nabi. Kita baca, kita renungi, kita resapi artinya. Niscaya saya yakin kita akan lebih bisa untuk calm down, bersikap lebih dingin dalam menghadapi segala problematika dan dinamika kehidupan manusia yang pasti penuh problem. Sekian hada wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wallahu yuwaffiquna lima